Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang baru merupakan Saya Muhammad Ijaz Faisal Miki. Saya Nini Nureni. Saya Siti Akan menyampaikan diskusi kami mengenai analisis rekomendasi saham pada sektor barang konsumsi, dan kelompok kami juga mengambil saham SIDO atau PT SIDO Muncul Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dede Arif Rahmani, SPD MM. Perkenalkan, nama saya Siska Silvira Sutardi selaku moderator kali ini. Dan rekan-rekan saya ada Neni Nureni dan Muhammad Rija. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai analisis rekomendasi saham pada sektor industri barang konsumsi pada PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk atau SIDO periode 2024. Baik, di sini ada profil perusahaan PT SIDO Muncul, yang mana PT SIDO Muncul merupakan perusahaan perseroan yang berlokasi di Kabupaten Semarang, yang bergerak dalam bidang industri jamu dan farmasi. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Ibu Rahmat Sulistyo, yang mana awal mula perusahaan ini merupakan usaha kecil-kecilan milik beliau yang bergerak di bidang ramuan bahan-bahan jamu di Yogyakarta pada tahun 1940. Kemudian pada tahun 1975 usaha industri jamu ini makin berkembang. Lalu saat ini berubah bentuk menjadi usaha perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul. PT SIDO Muncul telah menjadi salah satu pabrik jamu terbesar yang ada di Indonesia, dan kini statusnya telah tercatat dalam kode saham dengan nama SIDO di Bursa Efek Indonesia. Lalu selanjutnya ada analisis kinerja fundamental pada PT SIDO Muncul Tbk dengan kode emiten SIDO. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang mana di dalamnya ada current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar dengan hasil 8,2. Analisisnya nilai current ratio yang sangat tinggi, jauh di atas standar industri yang biasanya sekitar 1,5 sampai 2, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang sangat besar dibandingkan liabilitas lancarnya. Lalu ada quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang inventory dibagi utang lancar dengan hasil 6,2. Analisisnya quick ratio yang sangat tinggi
mengindikasikan perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang paling liquid, kas, setara kas, dan piutang, tanpa harus menjual persediaan. Lalu selanjutnya ada cash ratio. Dengan rumus kas dibagi utang lancar dengan hasil 3,6. Analisisnya menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas yang sangat baik dengan kemampuan yang sangat besar untuk melunasi liabilitas jangka pendek menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas, yang mana ada debt to equity ratio atau DEB dengan rumus total utang dibagi ekuitas dikali 100% dengan hasil 8,4, dan analisisnya nilai DER yang rendah menunjukkan struktur modal perusahaan yang didominasi oleh modal sendiri dengan sedikit penggunaan utang. Lalu yang ketiga ada debt to asset ratio. Rasio ini digunakan untuk menentukan sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang atau seberapa besar pengaruh utang terhadap pengelolaan aset perusahaan. Dengan rumus total utang dibagi total aset dikali 100% dengan hasil 7,7. Analisisnya DER yang sangat tinggi jauh di bawah standar industri yang biasanya sekitar 30-50%, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sangat sehat dengan penggunaan utang yang minimal. Lalu ada return on asset atau ROA, yang mana kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan EAT. Semakin besar return on asset, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan. Dengan rumus earning after tax dibagi total aset dengan hasil 0,20. Analisisnya ROA yang sangat tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Lalu ada return on equity atau ROE, yang mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan earning after tax dengan menggunakan modal sendiri. Semakin besar ROE, maka semakin efisien penggunaan modal sendiri. Dengan rumus EAT dibagi total equity dengan hasil 0,21. Analisisnya ROE yang sangat tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang besar dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Yang kelima yaitu market value ratio. Di market value ratio ini ada 4, yaitu yang pertama earning per share atau IPS. Untuk mencari IPS tersebut yaitu laba bersih dibagi total saham yang beredar menghasilkan 31,688. IPS sebesar 31,688 rupiah menandakan bahwa setiap lembar saham perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 31,88 rupiah. Yang kedua yaitu price earning ratio atau PER. Untuk mencari PER tersebut yaitu market price per share dibagi IPS menghasilkan 0,81. IPS sebesar 0,81 berarti harga saham perusahaan dinilai murah atau undervalue dibanding laba per saham yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu dividend yield atau DY. Untuk mencari DY tersebut yaitu dividen per share dibagi market per share menghasilkan 30,600. Dividen yield sebesar 30,6% mengindikasikan bahwa perusahaan membagikan dividen yang sangat tinggi kepada pemegang saham. Yang keempat yaitu market cap. Untuk mencari market cap yaitu harga pasar dikali jumlah saham beredar menghasilkan 17.550. Market cap sebesar 17.550 miliar menunjukkan nilai perusahaan yang cukup besar di pasar modal.
Selanjutnya yaitu analisis kinerja teknikal PT Sido muncul TBK atau Sido. Yang pertama yaitu moving average atau MA. MA dibentuk dengan cara menghitung rata-rata atau mean harga saham selama periode waktu tertentu. Moving average adalah salah satu indikator yang berfungsi untuk memuluskan satu serial data dan memudahkan kamu untuk memetakan tren dan mempermudah mengetahui kecenderungan arah harga di waktu yang akan datang. Untuk analisisnya, sesuai dengan cat di layar, menunjukkan pola pergerakan yang menarik pada beberapa periode waktu yang berbeda, di mana garis moving average 10 yang ditandai dengan warna biru muda memperlihatkan tren kenaikan menuju level 679. Sejalan dengan hal tersebut, garis moving average 30 yang warna kuning dan garis moving average 100 yang warna ungu juga mengalami kenaikan. Konvergensi ketiga garis moving average ini mengindikasikan adanya momentum bullish yang sangat kuat, di mana masing-masing periode moving average memberikan konfirmasi terhadap arah tren yang sedang terbentuk. Yang kedua yaitu moving average convergence divergence atau MACD. MACD tersebut adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua moving average. Garis MACD dihitung dengan mengambil perbedaan antara periode panjang dan periode pendek dari rata-rata bergerak eksponensial. Berdasarkan indikator moving average convergence divergence atau MACD, terlihat bahwa pergerakan harga saham sedang berada dalam kondisi oversold atau kelebihan jual yang ditunjukkan oleh sinyal biru pada chart. Kondisi oversold ini mengindikasikan bahwa telah terjadi aksi jual yang berlebihan oleh para trader, sehingga mengakibatkan tekanan jual yang cukup kuat. Dengan situasi seperti ini, terdapat kecenderungan bahwa harga saham akan mengalami tren penurunan atau bearish dalam beberapa hari ke depan. Para investor perlu berhati-hati dan mempertimbangkan sinyal ini sebelum mengalami keputusan trading. Yang ketiga yaitu Relative Strength Index atau RSI. RSI dikembangkan oleh J. Wallace Wilder pada tahun 1978, merupakan suatu indikator yang mengukur kecepatan perubahan kenaikan dan penurunan pergerakan harga saham. Indikator RSI dapat memberikan informasi apakah harga saham sudah overbought atau oversold. Untuk analisisnya yaitu membandingkan pergerakan harga saham dengan indeks pasar, terlihat pola yang signifikan pada grafik. Kombinasi RSI 10, RSI 30, dan RSI 100 menggambarkan plot perbandingan harga relatif yang berada pada level 27,72. Angka ini menjadi acuan penting dalam mengukur kekuatan relatif saham terhadap pasar secara keseluruhan. Nilai RSI ini dapat membantu investor dalam mengidentifikasi momentum pergerakan harga saham dan potensi perbalikan arah tren yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, angka 27,72 mengindikasikan bahwa saham sedang berada dalam zona oversold yang berarti berpotensi mengalami rebound dalam waktu dekat. Selanjutnya, kesimpulan analisis teknikal. Dari data yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi sinyal jual atau sell yang lebih dominan dengan jumlah 10 sinyal. Sementara sinyal beli atau buy terdeteksi sebanyak 4 sinyal. Meskipun demikian, menariknya saham justru menunjukkan pergerakan bullish dengan kenaikan sebesar 15 atau kurang lebih 2,68%. Fenomena ini menggambarkan adanya anomali di mana sinyal teknikal yang bearish tidak sejalan dengan sentimen pasar yang cenderung positif. Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya sentimen positif dan sisi fundamental, aliran dana instruksi yang kuat, atau faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi yang mendukung. Selanjutnya, rekomendasi saham. 1. Kondisi likuiditas perusahaan yang sangat kuat ditunjukkan oleh current ratio sebesar 8,2 dan quick ratio sebesar 6,2. Nilai rasio likuiditas yang jauh di atas standar industri mengidentifikasikan bahwa PT Sido Muncul memiliki kemampuan yang sangat baik.
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua, struktur permodalan PT Sido Muncul yang sangat cerminkan yang tercermin dari debt to asset ratio atau DAR yang hanya sebesar 7,7%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pendanaan utama sehingga beban bunga utang rendah dan risiko default yang kecil. Yang ketiga, profitabilitas PT Sido Muncul yang sangat baik yang dapat dilihat dari return on asset atau ROA-nya sebesar 20% dan return on equity ROE sebesar 21%. Rasio-rasio profitabilitas yang tinggi ini menandakan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset dan modal yang dimiliki. Yang keempat, valuasi saham PT Sido Muncul yang relatif murah tercermin dari price earning ratio atau PER 1. Dengan mempertimbangkan keunggulan kondisi keuangan yang tercermin di rasio-rasio yang tadi disebutkan, PT Sido Muncul layak direkomendasikan sebagai saham yang menarik untuk dipertimbangkan dalam portofolio investasi. Prospek pertumbuhan yang baik, struktur modal yang sehat, dan valuasi saham yang menarik memberikan keyakinan bagi investor bahwa investasi pada saham ini akan memberikan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang. Kesimpulan, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat indikasi sinyal jual yang lebih dominan dengan 10 sinyal jual dibandingkan 4 sinyal beli, saham PT Sido Muncul tetap menunjukkan pergerakan bullish dengan kenaikan harga sebesar 2,68%. Fenomena ini mencerminkan adanya anomali di mana sinyal teknikal yang bearish tidak sejalan dengan sentimen pasar yang positif. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kinerja keuangan yang baik, prospek perusahaan yang positif dalam jangka panjang, serta aliran dana institusi yang kuat. Analisis fundamental menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang solid sehingga saham ini layak direkomendasikan untuk pertimbangkan oleh investor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.